Keselamatan sungguh sudah dirasakan ketika orang berada dan hidup di dunia ini. Tentu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita diharapkan juga bisa mengusir kejahatan, bisa menyingkirkan kejahatan dan menanamkan kebaikan, agar supaya orang betul-betul keselamatan juga diwarnai dengan keutamaan-keutamaan yang dihidupi dari waktu ke waktu dan dikembangkan dari saat ke saat, agar supaya keutamaan itu semakin bertumbuh dan berkembang. Dan tentu model keutamaan adalah Yesus Kristus sendiri yang memberikan diri untuk keselamatan orang lain, untuk keselamatan dunia ini. Maka kita juga mesti menuju ke sana. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu bagi sesama, kita hendaknya sungguh menyadari kita pun juga dipanggil dan diutus untuk semakin menyerupai Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur boleh mengikuti perayaan Ekaristi pada pagi hari ini. Kita akan mendengar sabda Tuhan. Bacaan yang pertama dikutip dari kitab Esra yang berisi refleksi mengenai bagaimana bangsa Israel karena dosanya berjibun, bahkan digambarkan sampai ke langit. Esra merasa malu, merasa menyesal mewakili umat Israel, bahkan tidak berani lagi menghadapkan mukanya di hadapan Allah saat tertunduk. Tapi sungguh, meskipun mereka dibuang karena dosa itu, di Persia, di pembuangan, tapi mereka sungguh merasa tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Karena di sana pun orang-orang Israel disayangi oleh sang raja. Sehingga akhirnya diperkenankan kembali untuk membangun rumah ibadat dan mereka kembali beribadat. Tentu dosa yang paling besar adalah bagaimana mereka menyembah Allah-Allah lain, dan yang kedua adalah mengandalkan kekuatan sendiri, tidak mengandalkan Allah. Kita orang-orang yang juga mengalami kadang-kadang situasi yang sulit, bahkan kadang-kadang bukan hanya situasi sulit, tapi kita juga berdosa. Tapi kita juga hendaknya menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap setia kepadanya kalau kita mau dan terbuka. Situasi yang sulit sekarang ini juga menggambarkan bagaimana kita seakan-akan ada dalam pembuangan. Tapi kita juga percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita dan mengasihi kita dengan caranya. Maka mari kita juga mensyukuri apa yang dibuat oleh Tuhan bagi kita. Kita mohon agar supaya kita melihatnya dan senantiasa bersyukur kepadanya. Kita akui bahwa kita orang berdosa dan mohon ampun agar supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, Yesus memberikan tugas perutusan kepada para murid-Nya untuk mewartakan Injil dan menyembuhkan orang-orang sakit. Itu berarti bahwa mewartakan keselamatan,
Maka untuk itu Yesus memberikan kepada mereka kuasa untuk mengusir setan-setan, kuasa untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Maka pertama-tama yang mesti disadari adalah bahwa semuanya itu dari Yesus atau dari Allah. Baik itu perutusan maupun kuasa yang diberikan dan juga apa yang dilakukan. Oleh karena itu Yesus berpesan agar supaya tidak membawa apa-apa. Karena sebenarnya semuanya adalah dari Allah. Tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa kuasa yang saya miliki atau kekuatan yang saya miliki adalah dari diri saya sendiri. Demikian pun apa yang dilakukan, misalnya menyembuhkan, itu juga bukan dari diri sendiri, tapi dari Yesus, dari kuasanya sendiri. Kita ambil bagian di dalamnya dan kita mewartakan keselamatan, dan diharapkan keselamatan itu betul-betul efektif. Tentu yang berikutnya, karena semuanya dari Tuhan, maka juga kita tidak bisa memutuskan diri sendiri untuk sekarang berhenti karena sulit, karena ditolak. Tapi terus-menerus melaksanakan tugas perutusan itu dimanapun dan dalam situasi apapun. Juga ketika ditolak memang bisa pergi tapi tidak berhenti. Artinya pergi untuk di tempat yang lain karena mesti ke semua tempat. Saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, kepada kita juga diberikan kemampuan-kemampuan yang kita peroleh tapi juga yang kita dapat atau kita usahakan. Tapi sebenarnya itu semua adalah dari Allah, dari Yesus sendiri. Maka ketika kita menggunakannya, entah itu ilmu, kemampuan apapun, kita menyadarinya bahwa itu semua adalah karunia dari Allah. Maka hendaknya kita tidak mengklaim bahwa itu adalah semata-mata dari usaha saya sendiri. Karena kalau demikian, kita juga akan mengandalkan diri sendiri. Bahkan kadang-kadang juga bisa menjadi putus asa ketika kita menghadapi tantangan dan kesulitan. Tapi kalau kita betul-betul mengandalkan Allah dimanapun dan kapanpun dan dalam situasi apapun, maka apa yang kita kerjakan betul-betul kita sadari bahwa itu adalah dari Yesus sendiri, perutusan dari Yesus sendiri. Dan kita juga menyerahkan diri kita kepadanya, mengandalkan Dia dan bukan mengandalkan diri sendiri atau kekuatan kita. Tentu tujuannya apa? Tujuannya adalah memberitakan Injil. Bukan menyembuhkan orang sakit, tapi memberitakan Injil. Itu yang paling pokok, agar supaya orang menjadi percaya akan Allah, syukur-syukur kemudian terbuka hatinya untuk percaya kepada yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tentu diharapkan bahwa keselamatan itu menyeluruh. Artinya, orang juga diselamatkan secara keseluruhan, secara manusiawi keseluruhan, jiwa dan raga. Maka ketika kita mewartakan Injil, kita bukan hanya mewartakan hal-hal yang rohani, mewartakan hal-hal yang berkaitan dengan relasi dengan Allah, tapi juga relasi kita dengan sesama, bahkan juga bagaimana kita memelihara segala sesuatu ini, karena ini semua juga adalah pemberian Allah. Maka kita pun mewartakan agar supaya keselamatan betul-betul mewujud nyata dan menuju kepada kepenuhannya kalau nanti pada akhir dunia ini. Tapi bahwa keselamatan sungguh sudah dirasakan ketika orang berada dan hidup di dunia ini. Tentu hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita diharapkan juga bisa mengusir kejahatan, bisa menyingkirkan kejahatan dan menanamkan kebaikan, agar supaya orang betul-betul keselamatan juga diwarnai dengan keutamaan-keutamaan
yang dihidupi dari waktu ke waktu dan dikembangkan dari saat ke saat, agar supaya keutamaan itu semakin bertumbuh dan berkembang. Dan tentu model keutamaan adalah Yesus Kristus sendiri yang memberikan diri untuk keselamatan orang lain, untuk keselamatan dunia ini. Maka kita juga mesti menuju ke sana. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu bagi sesama, kita hendaknya sungguh menyadari kita pun juga dipanggil dan diutus untuk semakin menyerupai Yesus. Para murid Yesus pergi dan menjelajah segala desa sambil mewartakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini misa sudah selesai. Mari pergi, kita diutus.